Penerbangan dari Bali ke Kuala Lumpur membutuhkan waktu sekitar 3 jam. Tiket penerbangan kali ini langsung aku order di AirAsia Move. Karena naik LCC, ekstra bagasi sangatlah mahal. Jatah 7 kilo harus dimanfaatkan sebaik mungkin. Ketika boarding pass sudah di tangan, rasanya lega. Dengan semangat, aku ngelewatin pihak imigrasi. Penerbangan kita berangkat dari pintu 6. Pipa tiup. Jika perlu, tiup seperti ini untuk Entah aku aja yang merasa, rute dan pasar Kuala Lumpur itu semacam rute yang bikin mood aku bagus. Duduk di kursi yang leg space-nya lumayan lega, ditambah aku memesan nasi padang udaratman kesukaan aku. Setelah 3 jam perjalanan, dengan cuaca yang lumayan bagus, akhirnya kami mendarat dengan mata yang setengah Sekarang mata. kita lagi transit di Kuala Lumpur, Terminal KLIA 2, selama 2 jam untuk selanjutnya menunggu penerbangan ke Almaty. Jam 1 deh. Jadi kita tidak perlu keluar dari imigrasi, kita langsung menuju gate untuk menuju ke Almaty. Penerbangan ke Almaty cukup panjang. Kalau kalian punya budget ekstra, kalian bisa pesan flatbed. Kalau aku duduk di standar seat mereka, yang aku request saat check-in. Untungnya lagi, leg space-nya lumayan luas pada row ini. Percayalah, nggak akan nyesal untuk pesan makanan di AirAsia. Terbang hampir 8 jam membuat perut terus terasa lapar. TV yang ada di depan kita nggak nyala sama sekali. Jadi, makan, tidur, bangun itu kegiatan kita selama penerbangan ini. Sesekali mata aku ngelirik ke jendela tetangga. Beruntungnya dapat tetangga yang baik. Mereka mau bertukar tempat sebentar untuk melihat view pegunungan bersalju. Sekarang kita sudah landing di Bandara Almaty setelah menempuh 8 jam perjalanan. Tadi juga telah melewati pihak imigrasi, semuanya berjalan smooth. Setelah ini kita bakal nukar uang dulu dan beli SIM card. Setelah itu kita akan pakai aplikasi Yandex untuk menuju ke Airbnb yang udah kita booking. Let's go! Kalau diperhatikan, terminal kedatangannya tidak begitu besar. Dengan gampang, kita menemukan money changer. Kita langsung menukarkan USD yang kita bawa ke mata uang Kazakhstan. Untuk beli SIM card, kita harus menunjukkan paspor. Aku sengaja tidak membeli roaming dari Indonesia. Jika ingin menggunakan Yandex, kalian juga perlu login dengan nomor Kazakhstan. Dari Almaty Airport ke Airbnb cuma 45 menit. Jalanannya juga bisa dibilang sepi sih. Beruntungnya, apartemen yang kita booking itu letaknya persis di sentral Almaty. Proses check-in sangat mudah. Kita sudah diberi guide instruction untuk ke apartemen kita. Booking apartemen ini melalui aplikasi Airbnb ya. Syukurnya, apa yang kita lihat di aplikasi sama dengan kenyataan aslinya. Apartemen ini lega banget, bersih, ada dapur, mesin cuci, dan air hangat. Karena udah kecapean karena perjalanan panjang, akhirnya kita memilih makan malam di McDonald yang berada di sebelah apartemen. Pagi ini kita bangun jam 7. Ternyata sunrise di sini jam 4 pagi. Di kota Almaty, kalian dengan gampang bisa menyewa otopet listrik yang hampir tersebar di seluruh jalanan kota. Atau bisa juga naik bus. Kalau naik bus, kita harus punya semacam kartu khusus gitu. Mari kita cari tahu nanti. Untuk hari pertama, kita akan explore kota Almaty terlebih dahulu. Pagi ini suhu sekitar 19 derajat Celcius. Masih enak sih untuk jalan kaki keliling kota. Dan kita nunggu Yandex dulu ya untuk menuju ke destinasi pertama.
commute yang biasa disarankan oleh warga lokal adalah Yandex. Dan untuk mapnya sebaiknya juga menggunakan Yandex Map selama di Kazakhstan, karena titiknya biasanya lebih tepat daripada si Google Map. Tempat pertama yang kami kunjungi yaitu sebuah katedral yang sangat cantik dengan taman yang berwarna-warni. Sayangnya di sini sedang tidak ada kegiatan misa, jadi mereka tidak menerima pengunjung untuk masuk ke dalam. Dari info yang aku baca, gereja ini merupakan gereja ortodoks. Bangunannya terbuat dari kayu yang dibangun tanpa paku. Berkat desainnya yang unik ini, katedral ini selamat dari gempa bumi yang dahsyat pada tahun 1911. Katedral ini juga merupakan katedral kayu tertinggi di dunia yang dibangun pada awal abad ke-20. Bersebelahan dengan gereja, ada taman dan monumen yang didedikasikan untuk Jenderal Panfilov yang membantu mempertahankan Moskow selama invasi Jerman pada Perang Dunia Kedua. Selain bisa berkeliling taman, jika beruntung, kalian bisa melihat tentara yang sedang latihan di halaman yang sangat luas ini. Masih dalam kawasan yang sama, kami sempat mengunjungi museum instrumental. Kalau dilihat, dari luar bangunannya sangat bagus sekali, terbuat dari perpaduan kayu. Untuk harga tiketnya, kalau dirupiahin sekitar 16.000. Museumnya tidak begitu luas. Sambil berjalan melihat alat-alat musik yang dipajang di dalam showcase, kita bisa mendengarkan hasil rekaman yang diputar melalui speaker dan layar. Hal yang bikin aku takjub ketika kita memasuki ruang yang di dalamnya itu ada alat musik dari Indonesia, seperti angklung dari Jawa Barat dan sasando dari Tanah Rote, NTT. Setelah puas berkeliling di museum instrumen musik ini, kita keluar untuk makan siang. Kita sengaja makan siang di KFC karena letaknya pas banget di seberang gereja tadi. KFC di Almaty sudah berlogo halal. Harganya tidak beda begitu jauh dengan harga yang ada di Indonesia. Tapi sayangnya di sini tidak ada nasi. Kalau kalian lihat di video ini langitnya cerah, tapi aslinya di sini itu dingin. Dari kemarin kami berpikir untuk nyobain semua public transportasi yang ada di Almaty. Agar murah plus hemat, kalian harus nemuin kartu kuning ini. Tulisan di kartu Onoi, tapi warga lokal di sini menyebutnya Ohai. Harganya cuma 15 tenge. Kalian bisa isi ulang kartu ini di mesin sejenis ATM gitu. Kalau mau isi ulang, kalian harus buka Google Kamera karena nggak ada opsi dalam bahasa Inggris. Kita langsung gunain Ohai untuk menuju ke Kakatur. So far, ini pencarian kita yang membanggakan hari ini. Setelah bertanya pada teman-teman komunitas traveler, kita nyari di Google, baca-baca blog, kita memilih untuk ikutan one day trip bersama Kakatur. Awalnya kita sudah menghubungi Kakatur via WhatsApp. Karena kita pusing cara bayarnya, kita langsung ke kantornya aja. Bayar pakai Genius. Besok kita sudah harus berkumpul jam 6 pagi. Di sini matahari lama banget tenggelamnya. Kita memutuskan untuk pergi ke Medeu.
Tujuan awal ingin ke Sembulak Resort. Ternyata mereka sedang tutup. Pesan aku ya, kalian harus cek dulu Instagramnya kalau berkunjung ke suatu tempat. Biar nggak buang-buang waktu seperti kita. Ternyata di balik kegagalan tadi, kita akhirnya bisa melihat pemandangan yang sangat indah dari Medeu. Walau naik tangga hampir 1 jam, tapi ketika berada di puncaknya, kita akan melihat hamparan pegunungan yang sangat luas. Untuk kembali ke bawah, kita akhirnya memilih naik taksi lokal dari Sembulak Resort. Karena drivernya nggak bisa bahasa Inggris, akhirnya kita bicara dengan Google Voice. Oke, Heran ya, jam 6 sore di sini masih terang banget. Cuaca sudah kembali hangat. Sekarang kita berada di tengah kota Almaty. Berkat dari jalan-jalan ini, aku jadi tahu kalau nama Almaty berasal dari kata Kazaks, alma yang berarti apel. Almaty pernah menjadi ibu kota dari Kazakhstan dan merupakan kota terbesar sebelum pindah ke Astana. Konon katanya nih, semua apel di seluruh dunia berasal dari Kazakhstan. Saking bingungnya untuk memutuskan makan malam apa, akhirnya kami memilih untuk makan ramen. Beruntungnya ada menu bahasa Inggris. Jadi, semua yang kami pesan bisa kami katakan menunya enak semua. Cuma 3 langkah dari warung ramen ini, kita langsung meluncur ke metro station. Sistem metro di Almaty sangat cepat, murah, dan mudah. Di Almaty ada 9 metro station, stasiun yang beroperasi dari jam 6 pagi hingga 11 malam. Tiket sekali jalan kemarin sekitar 80 tenge. Hampir di setiap stasiun menampilkan gaya arsitektur dan karya seni yang berbeda. Sebelum balik ke apartemen, kita mampir dulu ke minimarket namanya Miras. Kita beli air, beras, dan snack. Harganya sama persis dengan di Indonesia. Di hari ketiga di Almaty, pagi ini jam 5, udaranya cukup dingin. Kita bersiap-siap untuk menuju meeting point. Kita nunggu Yandex dulu ya, sebelum melakukan tour dengan Krakator. Kita udah di meeting point, udah ketemu sama tour guide lokal kita yang akan mengajak kita jalan-jalan di Kazakhstan hari ini. Person, like approximately the price is 3,000 tenge, and after then we will visit our also another main location. Setelah 2 jam perjalanan, kita diberi waktu 15 menit untuk beristirahat seperti ke toilet dan jajan. Когда-то давно примерно это в 70-х годах, у нас, оказывается, был конфликт с Китайской Народной Республикой. Tempat pertama yang kita kunjungi Moon Canyon. Di sini kita cuma berhenti selama 15 menit. Di trip ini kita harus benar-benar on time ya, kalau tidak kita akan ditinggalkan oleh rombongan. Nggak banyak sih yang bisa dilakukan di sini, kita cuma sempat berjalan dan berfoto di pinggiran tebing.
Cuma berjarak sekitar 1 jam, akhirnya kita sampai di spot kedua. Dengan senang hati, aku langsung berjalan ke arah perbukitan yang berlapis ini. Di bawahnya ada sungai yang airnya itu terlihat jernih dan dingin. Ya, namanya juga ikutan pakai tantur, tapi ya gitu, kita harus ikuti aturan. Spot ketiga yang kita kunjungi yaitu Kolsai Lake. Di sini kita diberi waktu 90 menit untuk eksplor kawasan danau ini. Ini udah termasuk waktu untuk makan siang dan istirahat ya. Sebenarnya ada 3 danau, Danau Kolsai Hulu, Danau Kolsai Tengah, dan Danau Kolsai. Ini merupakan jaringan cagar biosfer dunia yang ditetapkan oleh UNESCO. Danau-danau ini dianggap sebagai destinasi yang wajib dikunjungi di Kazakhstan. 3 danau ini sangat populer di kalangan penggemar trekking, rekreasi gunung, dan dijadikan sebagai tempat piknik. Dadah. Kita lagi lanjut trekking untuk menyusuri pinggiran danau. Ini bagus banget danaunya dan cuacanya juga hari ini nggak terlalu dingin, jadi enak ya buat jalan-jalan. Sebagai reward, karena udah trekking jauh, kita jajan strawberry coklat ini. Perjalanan dilanjutkan menuju ke spot terakhir kita pada one day trip. Tapi sebelumnya kita mampir ke restoran lokal. Sepertinya pihak Kakak Tour sudah bekerjasama dengan tempat ini. Takut nggak cocok dengan makanannya, aku lebih memilih makan mie instan. Jadi kita masih berada di bagian area parkiran dan di sini tour guide-nya menjelaskan kepada kita mengenai petunjuk untuk jalan kaki di sepanjang canyon ini. Kira-kira panjang treknya itu sekitar 2,5 km. Di spot terakhir ini kita diberi waktu 150 menit. Cukup banget sih untuk keliling canyon ini. Berdiri di antara tebing-tebing ini, serasa benar-benar berada di tempat yang sangat menakjubkan. Masyarakat Kazakhstan sendiri bilang kalau Karen Canyon ini merupakan little brother-nya dari Grand Canyon yang ada di Arizona, US. Salah pula aku bilang. Tapi kenapa mereka bilang gitu? Ya itu kan kepercayaan. Karena bukan kepercayaan, karena dia bilang satu-satunya itu cuma ada di Walau berada di tengah taman nasional, kita masih bisa menemukan fasilitas toilet. Tapi ya begitu, kalian harus siap-siap menutup hidung yang kencang di saat masuk toilet. Untuk kembali ke kota, menghabiskan waktu 3 jam. Sekarang udah jam 11 siang, masih hujan dan dinginnya kerasa banget ya. Kita mau pesan Yandex dulu untuk menuju ke Grand Bazaar daripada nggak ngapa-ngapain hari ini. Oh, ini ada maksimal. Walaupun di luar hujan, kita merasa pasar ini tetap bersih dan kering ya. Kalian bisa lihat lantainya sendiri.
Dan di belakang kita ini kita melihat pedagangnya itu rapi semua. Bahkan kita sampai bingung bilos daging nggak ada kayak lalat, kayak nggak ada bau sama sekali. Nggak ada lalat dan bersih banget ya pokoknya. Pokoknya worth it banget untuk dikunjungi kalau kita berkunjung ke Almaty. Yes. Masukin dia sih, Sebelum keluar dari Green Bazaar, kita sempat ngopi dulu di lantai 2. Habis dari Green Market tadi, kita akan lanjut perjalanan ke Sumbulak karena suhu sekitar berapa derajat ya? 8 derajat, jadi katanya di Sumbulak lagi ada salju. Kita akan cari salju ya, oke? Sesampainya, kita langsung naik taksi menuju ke Sumbulak Resort. Hari ini aku nggak bakalan lupa karena ini adalah hari pertama aku menikmati turunnya salju. Agak heran sih, atau aku lagi beruntung ya. Biasanya kata traveler di bulan Mei itu di Almaty salju sudah tidak pernah turun lagi beberapa tahun belakangan ini. Kalian kalau kesini jangan lupa cobain naik gondolanya ya. Tiketnya kalian bisa beli secara online. Kita nyampe jam 3:30 sore. Walaupun dinginnya sudah kebangetan karena ini pengalaman pertama aku, kami bertiga semangat untuk menaiki gondola ini. Gondola ini terletak di dalam kawasan Resort Ski Sumbulak. Resort ini terletak di dalam Taman Nasional Ile Alatau di Asia Tengah, yang berada pada ketinggian 2.200 sampai 2.500 meter, dengan titik tertinggi itu mencapai 3.200 meter. Pada tahun 2023, Sumbulak secara resmi diakui dalam Guinness World Record sebagai lokasi lereng ski malam tertinggi di dunia. Pantesan gak ada yang naik lain lagi orang ini. Batas waktu kunjungan terakhir di puncak itu jam 4.30 sore. Karena berada di puncak, suhunya lebih dingin daripada saat naik gondola tadi. Saking dinginnya daripada gemeteran, akhirnya kita makan dulu sebelum turun. Heran ya, padahal jarak Almaty dengan Sumbulak cuma 30 menit, tapi udaranya bisa beda gitu. Ini suasana sore hari di Almaty, jalanannya cukup enak untuk jalan kaki, dan ada jalur khusus untuk yang pakai sepeda dan skuter.
Karena nggak mau rugi, akhirnya kita memilih pergi ke Koktobe. Untuk tiket masuk ke Koktobe itu sekitar 5.000 tenge atau 150 ribuan. Keep it tickets. Ada dua cara untuk pergi ke Koktobe. Yang pertama dengan gondola atau kalian bisa menggunakan taksi online. Dalam bahasa Kazakh, Koktobe artinya Bukit Hijau. Berada di ketinggian 1130 mdpl, ini merupakan titik tertinggi di kota Almaty. Selain bisa menikmati pemandangan pegunungan serta sunset dari kabel kar, kalian juga bisa bermain di beberapa wahana permainan. Selamat pagi, ini hari kelima di Almaty. Sekarang masih jam 6 pagi, cuacanya sangat cerah, tapi suhunya masih di 9 derajat Celcius, masih dingin ya. Dan semoga aja hari ini lebih indah daripada hari yang kemarin. Jatah bagasi cuma 7 kilo, jadi setiap ada kesempatan dan ketemu mesin cuci di apartemen, jadi kita langsung nyuci. Sekarang kita lagi menunggu Yandex untuk menuju ke Sharenba Station. Nantinya kita akan pindah ke negara selanjutnya dan meninggalkan Almaty sampai hari terakhir perjalanan kita. Let's go! Kita sampai terminal jam 8 pagi. Rencana awal kita akan pergi ke Kyrgyzstan, tapi karena visa aku belum keluar, akhirnya kita lebih memilih membeli tiket ke Tashkent, Uzbekistan. Ternyata jadwal bus hanya tersedia pada jam 5 sore. Tanpa pikir panjang, aku memilih untuk menitipkan bagasi terlebih dahulu. Kita kembali jalan-jalan ke kota. Ini merupakan masjid yang terbesar di Almaty. Dirancang untuk 7.000 jamaah. Dibangun di atas situs masjid tua yang dibangun pada tahun 1890. Dan masjid ini sempat terbakar pada tahun 1987. Fondasi masjid diletakkan pada tahun 1953. Konstruksi selesai pada tahun 1999. Pada tahun 2000, kubah besar dihiasi oleh ayat-ayat Al-Quran yang diberikan oleh kaligrafer Turki. Semoga ya aku bisa kembali ke Almaty dan aku berharap kalian juga bisa main ke sini. Yes, okay. Thank you.